Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu ini ya. Minggu lalu juga kita udah kerja, salon POO. Nah, ini aku langsung aja ya ke bagian diketahuinya, jam efektif 10 jam, servernya 2 server, waktu pelayanan sekian-sekian waktu kedatangan, jadi kita dapat mu sama dengan 2 orang per jam, lambda sama dengan 2 orang per jam. Ini rate diagramnya, ini minggu lalu. Pokoknya yang di kiri itu semua yang kita udah kerjain minggu lalu ya teman-teman. Ini juga yang tadi itu yang aku nggak tulis sih di sini. Nah, itu juga kita udah kerja. Jadi ini kita kerja ulang beberapa nomor pakai rumus yang baru kita dapat minggu ini. Jadi aku langsung ya teman-teman. Tentukan model antrian yang cocok untuk salon POO. Berarti kan kita disuruh cari BDSKN. B dan D, M, lalu kan MM. Terus S-nya, jumlah server, kita tahu dari soal 2 server. Kapasitas, nah ini yang kita harus hati-hati. Kapasitas sistem itu adalah kapasitas maksimum sistem. Itu kita harus teliti baca soal. Kapasitas maksimum sistem itu. Di sini kan, itu tidak dibilang antriannya hanya bisa maksimal berapa. Kita cuma dikasih tahu ada mesin sekian. Oh sorry, ini beda soal. Bentar. Oke, jadi kapasitas sistem itu kata kuncinya adalah ini, yang antriannya itu ini ya, yang aku lingkari. Jadi kalau misalnya ada kata-kata customer akan masuk kalau jumlah orang yang antri di dalam tidak lebih dari 2 orang, berarti itu adalah kapasitas antrian dan bukan kapasitas populasi. Nah, itu harus dibedakan ya. Kapasitas antrian itu yang antri itu, yang di antriannya itu yang bermasalah. Dia itu tidak mau masuk kalau ada orang antri. Nah, itu berarti menjadi kapasitas sistem kita, bukan kapasitas populasi, karena populasinya kan banyak ya, yang mau masuk salon banyak. Tapi pas lihat antriannya mereka nggak mau masuk, tapi populasi di luar sana banyak. Nah, ini menjadi kapasitas sistem antrian. Nah, berapa sih K-nya ini? Kita cara lihatnya itu gini. Server kan ada 2. Server, ini ya yang gambar ini, yang di kanan atas. Server ada 2. Orang yang kuning ini adalah ini customer. Nah, lalu dia itu tidak akan antri lebih dari, dia tidak akan masuk kalau lebih dari 2 orang. Berarti kalau masih 1, dia masih masuk. Kalau 2 orang di antrian, dia masih masuk. Berarti kalau dia sudah masuk, dia akan menjadi orang ketiga di antrian. Total dalam sistem ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kapasitas sistem kita ada 5. N-nya berapa? N-nya infinite, jadi nggak usah ditulis. Jadi sekarang kita punya model antrian MM25. Nah, kan kita belum belajar rumus BDSK itu yang macam-macam, maksudnya yang MM25, MM25 berapa gitu. Kita belum belajar, kita baru belajar MM1. Jadi untuk mengerjakan ini, kita bisa pakai cara minggu lalu atau kita bisa pakai cara minggu ini tapi pakai rumus umum yang di atas sini. Oke, aku langsung aja ya. Jadi A, B kan kita sudah kerja, C juga sama aja dengan minggu lalu, caranya tetap sama. D, nah sekarang D, rata-rata banyaknya customer. Rata-rata banyaknya customer, berarti L dalam salon, berarti dalam sistem. LS, yang ditanya LS. Rumusnya sigma N sama dengan 0 sampai, kenapa aku tulis di sini sampai 5? Karena di radiagram kita minggu lalu, itu hanya sampai 5. Jadi sigmanya hanya sampai 5. N kali PN. Ini ya, kalau kita tulis, kita jabarkan seperti itu. Nah, ini kita kerjanya tinggal masukin ya. Jadi 0 dikali P0. P0 minggu lalu kita dapat 16/47. Tapi di sini aku tulis P0 dulu aja deh. Tambah 1 dikali P1. P1 adalah ini ya,
Lihat kursorku, 1 P1 sama dengan 1 P0. Tambah 2 dikali, ini ya, orange 2 dikali P2. P2, 1 per 2 P0. Dan kayak gitu seterusnya. 3 dikali 1 per 4 P0. 4 dikali 1 per 8 P0. Dan 5 dikali 1 per 6 P0. Ini cuma mengikuti rumus ya. Nah ini, kalau dijumlah semua, hasilnya 557 per 16 dikali P0. 57 per 16 dikali 16 per 47 sama dengan 1,213 orang. Nah, 1,213 orang. Jadi ini jangan lupa tulis satuannya. Kita lanjut ke itu tadi D, kita lanjut ke E. Tentukan ekspektasi jumlah kapster yang menganggur. Oh ya, ini minggu lalu kayaknya kita udah kerja, bisa dicek ya, jawabannya juga sama. Nah, ini lanjut ke yang ini, ekspektasi jumlah kapster menganggur. Nah, caranya hitung ekspektasi jumlah kapster yang menganggur. Kita lihat rumus kita deh. Rumus kita cuma punya C bar, yaitu ekspektasi jumlah server sibuk. Berarti, untuk tahu ekspektasi jumlah server nganggur, kita total kapster dikurang C bar. Ya, total kapster kita 2. Nah, sekarang berarti kita harus menguranginya dengan C bar. C bar ini berapa? C bar itu, kita lihat rumus di atas, LS kurang LQ. Rumus umum ya. LQ sama dengan pakai rumus yang di atas lagi. Sigma N sama dengan, ini aku cek rumus yang di atas ya, biar nggak bingung. Tadi apa? LS ya. Ini kan kita udah dapat LS. Berarti sekarang kita cari LQ. LQ. N sama dengan C tambah 1 infinite. Nah, berarti kan C kita tadi kapsternya ada 2, ditambah 1 jadi 3. Infinite berarti sampai 5 aja. Karena P-nya hanya sampai 5, N kurang C kali Pn. Nah, di sini berarti N kurang C, C-nya 2 kali Pn. Nah, ini kita sisa masukkan aja. Jadi, dari 3 ya, N sama dengan 3, berarti 3 kurang 2 kali P3 ditambah, ini kan sigma kan. Sekarang N sama dengan 4. 4 kurang 2 P4. N sama dengan 5. 5 kurang 2 dikali P5. Jadi ini kita masukin ya. N-nya 3 begini, N-nya 4 begini. Ditambah N-nya 5 begini. Ini kita sisa hitung. Jadi 3 kurang 2, 1. P3 kita cek di sebelah ini. Yang minggu lalu kita udah kerja. P3-nya 1 per 4 P0. Ditambah 4 kurang 2, P4. 2, P4. P4-nya 1 per 8 P0. Dan begitu seterusnya. 5 kurang 2, 3. P5-nya 1 per 16 P0. Ini kalau dijumlah hasilnya 11 per 16 P0 sama dengan 11 per 16 dikali 16 per 47. P0-nya yang minggu lalu. Ini kalau dihitung hasilnya 0,234 orang. Nah, itu belum jawaban, masih LQ. C bar adalah LS kurang LQ. 1,213 yang di atas tadi kita udah hitung, dikurang 0,234. Hasilnya itu 0,979. 0,979 berarti ini adalah ekspektasi jumlah kapster yang sibuk. Kita cari yang nganggur. Berarti 2 kurang C bar 0,979 sama dengan 1,021 kapster yang nganggur. Itu. Ini jawabannya. Lanjut ke E. Ini E, berarti lanjut ke G ya. F kan sudah minggu lalu ya. Itu caranya sama aja, nggak bisa pakai rumus yang baru ini. Lalu G, tentukan lama antri untuk setiap customer. Nah, lama waktu berarti W,
antri, berarti Q, WQ. Rumusnya WQ itu aku pakai yang LQ per lambda efektif. Kalian bebas mau pakai rumus yang mana, kan ada dua ya, dua jenis. Aku pakai yang LQ per lambda efektif karena LQ kita udah dapet 0,234 orang. Ini. Berarti kita sisa nyari lambda efektif. Nah, lambda efektif N sama dengan 0, sigma sampai 5. 5 karena P kita hanya sampai 5 ya. Lambda N PN. Nah, ini dimasukin. Kita masukkan. Ini kita nyonteknya dari yang minggu lalu, dari red diagram. Ini kan lambda 0, 1, 2, 3, 4 semuanya 2. Nah, berarti lambda 0, 2 dikali P0 ditambah 2 dikali P1. P1 kan yang ini ya, dari yang minggu lalu kita udah kerja, P1-nya 1, P0. Berarti P0. Tambah lambda 2 kali P2. 1 per 2 P0. Tambah lambda 3, yaitu 2, dikali P3, yaitu 1 per 4 P0. Nah, lihat ya, ini aku nyontek dari sini ya, teman-teman, yang hijau ini. Minggu lalu udah aku jelaskan. Tambah 0, 1, 2, 3, sekarang lambda 4. Lambda 4, itu lambda 4, 2 juga, dikali P4, 1 per 8 P4. Nah, oh ya, teman-teman, ini aku keliru ya. Ini sigmanya bukan sampai 5, tapi sampai 4. Kenapa? Walaupun PN-nya sampai P5, tapi lambdanya hanya sampai lambda 4. Kalian bisa cek sendiri di diagram state. Nah, jadi kita masukkan ini semua, kita jumlah ya. Kita jumlah. Hasilnya itu 23 per 4 P0 sama dengan 23 per 4 kali 16 per 47 sama dengan 1,957 orang per jam. Jadi WQ-nya sama dengan LQ per lambda efektif. LQ di atas 0,234 per 1,957 lambda efektif. Ini 0,119 jam. Kayak gitu. Jadi WQ-nya 0,119.